Bismillahirrahmanirrahim. Maqalah atau makalah ke-16 dari Imam Abu Sulaiman Ad-Darani. Nama lengkap beliau adalah Abdurrahman bin Atiyah radhiyallahu anhu. Sedangkan Ad-Darani, ya, nisbat di hujung Ad-Darani itu adalah nama tempat di Damaskus, Syria. Ada satu tempat yang ada di Damaskus, Syria sana. Jadi disebutkan ke daerah tempat yang macam Atung Kali, ya, apa namanya? Banyak sekali tuh, Al-Bantani, apalagi Al-Bangkalani, Al-Qadiri, nama-nama tempat gitu. Al-Jilani. Beliau meninggal pada tahun 215 Hijriah. Beliau berkata di dalam munajatnya kepada Allah sebagai berikut. Nah, kita perhatikan ya, munajatnya wali itu biasanya mengandalkan sifat Allah. Biasa begitu. Beliau tidak mengandalkan amal beliau. Apa kata beliau dalam munajatnya? Ilahi, la in talabatani bidzambi la atlubannaka bi'afwika wa la in talabatani bi bukhli la atlubannaka bisakhaika wa la in adkhaltani an-nara la akhbartu ahlan nari bi anni uhibbuka. Wahai Tuhanku, apabila engkau mencariku karena dosaku. Kalau saya lebih setuju penerjemahan itu bukan menggunakan kata-kata mencari, tapi menuntut. Nah, coba kita ubah ya. Apabila engkau menuntutku karena dosaku, maka aku akan menuntut pintu maafmu. Jadi kalau Allah tuh nuntut beliau karena dosa-dosa yang beliau miliki, nah beliau akan menuntut Allah Ta'ala dengan sifat al-afu, sifat pemaafnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seakan-akan beliau sangat merasa yakin bahwa maaf Allah itu lebih besar daripada dosa-dosanya. Seperti yang saya bilang tadi, mesti yang diandalkan itu Allah Ta'ala, bukan amalnya. Dan apabila engkau menuntutku karena kekikiranku, memang fitrahnya manusia itu dari halus punya watak pikir, dan itu sifat-sifat kebinatangan, ya, sifat-sifat bahimah itu harus diterapi, harus diobati menjadi sifat-sifat ketuhanan. Sifat-sifat ketuhanan itu apa? Dermawan. Makanya Allah punya nama Al-Karam, ya, yang maha dermawan. Nah, dan lihat Allah kalau bagi-bagi ada tidak minta balas. Dan ada Allah tuh mereken-reken, membatasi. Enggak, kalau Allah memberi sesuatu tuh los-los. Allah tidak peduli orang mau taat sama Allah, mau maksiat. Tetap kalau bahasa sakho, dermawan tuh Allah beri semua. Makanya kita saksikan dalam hidup nih, ada orang muslim Allah beri, orang kafir pun Allah beri juga. Nah, itu sakho, itu sifat-sifat ketuhanan. Ya. Jadi kita diperintahkan supaya menyontoh. Makanya kan bahasa hadis itu takhallaku bi akhlaqillah, ya, berakhlaklah dengan akhlaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau watak dasar kita pemalar, bukhel, sifat-sifat kebinatangan, dan dari kecil, makanya kita saksikan anak kecil itu rata-rata pemalar. Kalau dia punya sesuatu mau tidak dibagi ke orang, boro-boro nak bagi ke orang, punya orang dihantupnya malah, ya. Nah itu dirubah gitu maksudnya. Dan itu tidak boleh kita adopsi, makanya dididik. Nah, macam mana supaya sifat yang tidak bagus itu menjadi bagus tadi itu. Nah, kalau engkau ya Allah apabila engkau menuntutku karena kekikiranku, niscaya aku akan menuntut kemurahanmu. Nah, jadi dibalik gitu ya. Nah, Allah mau menuntut kita, menghukum kita dengan kekikiran, sedangkan kita, beliau maksudnya itu, memiliki keyakinan yang sangat kuat bahwa Allah punya sifat maha dermawan. Nah, dituntut balik tapi dengan sifat Allah. Dan apabila engkau memasukkan aku ke dalam neraka,
niscaya akan kuberitahukan kepada ahli neraka bahwa aku mencintaimu. Bahwa aku mencintaimu. Yang diandalkannya adalah cinta beliau kepada Allah. Ya tentu ini kan ungkapan wali ya, ungkapan wali. Logikanya mau tak kira-kira beliau tadi mengatakan sesungguhnya beliau mencintai Allah. Lalu kemudian beliau maksiat, meninggalkan apa yang diperintahkan Allah, menerjang apa yang dilarang oleh Allah. Mau tak seorang pencinta macam itu? Pasti tak mau. Tapi ini sifat-sifat kekasih itu seperti itu. Padahal dia tahu aja tak mungkin Allah mau memasukkan beliau ke dalam neraka. Cuman ungkapannya tuh hebat-hebat wali itu. Seperti ketawaduan gitu. Macam Abu Nawas ilahi lastu lil firdausi ala, ya Allah aku tuh bukan termasuk ahli surga. Wala aku ala naril jahim, tapi aku tak pantas juga masuk neraka. Nah, macam mana tuh? Tahulah beliau sebenarnya bahwa beliau itu punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah Ta'ala. Dan sangat mengandalkan, bukan mengandalkan beliau semata-mata, yang diandalkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahmatnya, kasih sayangnya, ampunannya. Itu yang penuh di dalam hati beliau itu. Nah, tapi bagaimanapun beliau menyadari kemanusiaannya sehingga keluarlah kata-kata tawadhu seperti tadi itu. Habis, Pak, insya Allah kita bisa menangkap intisari apa yang menjadi kandungan munajat beliau itu. Intinya adalah mengajarkan kita jangan mengandalkan kita, tapi andalkanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang-orang yang arif, ini kelas-kelas munajat orang arif tuh beliau tidak akan mungkin berpegang kepada amalnya. Sama sekali beliau tuh tidak pernah berpikir amal itu bisa menjadi sebab masuknya beliau ke dalam surga. Tidak. Yang lebih diandalkan sekali lagi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda sama kita nih. Kita nih biasanya memang banyak mengandalkan amal. Kalau sudah banyak taat, kurang dosa, lalu merasa yakinlah masuk surga. Biasa watak kita begitu orang awam. Nah, katanya kau merasa kayak kuat masuk surga, amal aku banyak. Ya aku baik nih, dosa aku sedikit. Nah, itu diandalkan. Kalau orang arif tidak mau. Sama sekali dia mengandalkan amal. Ya, dan beliau tidak takut juga sama dosa. Kenapa? Bukan berarti tidak takut dosa, akhirnya kehendaknya berdosa, tidak mau seperti orang arif. Tidak takut dosa itu maksudnya karena beliau sangat yakin bahwa dosanya kayak manapun banyaknya, dia berhadapan dengan Allah yang lebih besar pengampunannya, lebih besar pemaafnya. Itu yang lebih ditekankan, ya, ketimbang amal beliau. Guru, masya Allah. Ayo. Minta maaf belum di atas nih guru lah. Nah, kemudian makalah yang ke-17. Qila as'adun nasi man lahu qalbun alimun wa badanun sabirun wa qana'atun bima fil yad. Dikatakan bahwa manusia yang paling bahagia ialah orang yang memiliki hati yang mengetahui. Di sini disarahi mengetahui apa? Bahwa Allah selalu bersamanya. Allah selalu menyertainya. Hati yang sadar lah, nyamannya begitu. Hati yang sadar, nyadar apa? Menyadari bahwa beliau yang punya hati ini, orang yang punya hati ini selalu berada diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya Allah bersamanya, selalu mengawasi begitu. Nah, itu pasti bahagia karena orang yang sadar bahwa dia selalu bersama Allah, bagaimana mungkin mau melakukan hal-hal yang tidak diridhoi Allah? Tidak mungkin. Nah, kita jangankan sama menyadari Allah bersama kita bersama orang aja berindah gitu macam-macam. Berbuat yang tidak pantas gitu bersama orang, tidak mungkin kan. Nah, contohnya mohon maaf lahir batin, kalau di rumah surangan pian mungkin bisa membuka baju, bisa lawar handap cuman di ruangan. Nah, sekarang kalau sama orang mau tidak gitu macam itu. Kita bilang kenapa tidak mau? Tidak sopan, tidak ada nyaman. Itu sama orang. Apalagi kalau orang tuh punya hati merasa Allah bersama dia. Bagaimana mungkin dia akan melakukan hal-hal yang tidak sopan, apalagi sampai maksiat dosa? Tidak mungkin. Ya. Nah, kemudian kalau dia merasa seperti itu, artinya bersama Allah, berarti kan dia akan terus saja menjaga adabnya. Bagaimana mungkin dia tidak berbahagia bakalan seperti itu? Tapi masih dilanjutkan. Wa badanun sabirun, memiliki jiwa yang sabar. Ini wallahu alam saya kenapa diterjemahi dengan bahasa jiwa. Biasa badanun
Kalau bahasa jiwa itu ruh, ruhani. Ya, kalau badan itu ya badan, fisik. Kalau saya mohon maaf ya, mungkin kalau saya menerjemahkan ini, saya tidak menggunakan bahasa jiwa yang sabar, tapi badan yang sabar. Ya memang badan, ya, fisik nih, fisik yang sabar. Sabar dari apa? Kalau kita kaitkan ke pelajaran kemarin, badan yang sabar dibawa taat, ya, badan yang sabar dibawa menjauhi maksiat, badan yang sabar di dalam menanggung bala musibah. Itu pasti bahagia. Kenapa? Karena dengan kesabaran badan itu tadi memperoleh pahala-pahala terus. Badan dibawa sabar taat. Mau taat berarti kan? Ini macam nih, sabar menghadapi pengajian walaupun agak malam dulu lah. Nah, kalau udah ada sabar, tidak mau, masih boleh. Malas lah tengah malam tuh, guring aja lah nyaman, apalagi malam Jumat di Bang Amin ya. Nah, apalagi pengantin baru, makanya ada terlihat pengantin kan? Anak orangnya ada lah ya. Sabar ya. Guru ya, mengganggu malamnya, agak-agak tengah-tengah malam lah guru lah. Nah, sabar ya. Ada kesempatan maksiat, sabar jauhi. Ada balak musibah, nih kalau balak musibah kita semua kena nih. Ya kadang-kadang Islam balak musibah itu kan nyerangnya bisa ke harta, bisa ke badan, bisa ke hati. Kok bisa gitu? Kalau ke harta coba cek, ada enggak kita harta kita misalnya punya kawan berhutang enggak bayar sampai sekarang. Ya. Atau ada kawan ngambil barang kita, hobi minjam enggak mau belikan. Ya, atau barang kita kemalingan, atau barang kita hilang, kececer, atau terbakar. Nah, itu nyerangnya kan ke barang ya, ke harta. Kalau ke badan, ada enggak tuh penyakit di tubuh kita nih? Dari ujung rambut sampai ujung kuku ada tuh. Ya. Kalau dicek satu persatu, yakin nih masih ada laporan penyakit. Sekurang aja bisul mungkin dia. Iya. Atau apa, kantong kering ke harta tadi tuh. Ini yang badan. Gatal-gatal kah misalnya. Ya. Nah, pokoknya ada tuh. Ada juga nyerang ke hati. Badan tidak, harta tidak, tapi hati diserangnya. Gangguan orang. Orang tuh ngejek kita. Orang tuh fitnah kita. Orang tuh gunjing kita. Badan tak dia sakit dah. Duit tak ada berkurang juga, cuman awak terpikir jadi ya pandiran dia tuh selalu terbayang-bayang. Nah, itu namanya cobaan dan harus disikapi dengan sabar. Ya sabar lagi-lagi berkaitnya. Nah, kemudian wa qanaatun bima fil yad, ini insyaallah arahnya ke hati. Dan rela atau qanaah atas apa yang ia miliki. Pasti sedikit. Karena kalau banyak, tak mungkin orang tak ada qanaah. Ada qanaah, aku nih qanaah lah hidup apa adanya, walaupun gaji 10 juta sebulan. Mau tak gitu? Tak mungkin. Kalau 10 juta, mantap apa punya, diqanaahi lagi. Jelas, rela dianya. Aku qanaah lah bini aku cantik gitu. Mau tak? Tak mau. Nah, tapi kalau mohon maaf lahir batin, duit pendapatan ya di bawah rata-rata. Nah, istilahnya begitu. Mohon maaf lahir batin, HP mungkin kelas bawah masih cepek misalnya Bang Amin. Orang semua main gesek-gesek, kawan juga bisa gesek-gesek cuma lecet. Apa yang digesek HP cepek misalnya untuk melempar anjing bisa makan malam. Ibaratnya itu ya. Nah, pokoknya susah tuh. Bawaan qanaah tuh masih bawaannya susah. Nah, kerja sarabutan, belum berpenghasilan yang ibaratnya. Ya pokoknya ekonomi lemah lah. Tapi dia punya sifat qanaah, hatinya itu lapang, dia merasa puas dengan Allah berikan apa itu. Dan memang itu bukan sekadar muntung begitu nah. Aku rela, enggak mau dia pakai bahasa muntung. Qanaah ini bahasa hati. Memang betul-betul dia merasa lapang dan dia tidak berhirian sama yang lain. Yang lain dia saksikan memang berlebih. Duitnya lebih, gawinya mapan, pekerjaannya mantap, berpenghasilan, HP-nya mahal, misalnya gitu, bininya cantik, rumahnya bagus, kendaraannya mewah. Dan tapi dia tidak dibihiri macam itu. Ya, dia puas sudah dengan Allah. Seakan-akan cukup sudah nih. Ini aja kalau dilebih-lebihkan aku malah takut lagi kalau tidak bisa mensyukuri. Biasa jiwa orang qanaah itu macam itu. Tapi kalau kita nih hidup apa adanya tapi terpikir, kapan lah aku macam itu tuh ya, bisa-bisa. Nah, berarti masih ada tamaknya. Itu berarti kodenya masih ada cinta dunianya. Itu mohon maaf saya bahasakan tamak. Jadi jangan kita pikir kata ulama tasawuf orang tamak itu
apa ya, seakan-akan kayak orang cinta dunia tuh masih orang sugih. Oh, belum tentu. Orang susah aja banyak cinta dunia. Kalau dia tamak, ulama kalau dia tamak, karena dia mau ustadz, mau tuan guru, mau habib, mau siapa kayak, kalau sudah pengen memiliki sesuatu yang sekarang dia tidak miliki dan kuat ambisinya untuk memiliki itu, terbukti sampai terpikir-pikir dan tidak merasa cukup, tidak merasa puas dengan yang ada nih, berarti tamak dia. Walau ekonominya itu biasanya kan yang wajar nih kalau tamak nih orang yang kekurangan, tapi jangan salah, yang kelebihan malah banyak juga yang tamak, yang kurang tamak banyak juga. Nah buktinya tuh, contoh tamak tuh kalau orang yang berlebih seperti, mohon maaf kalau disambat langsung, seperti pejabat. Kenapa dia mau korupsi? Padahal apalagi kurangnya? Gaji sudah puluhan juta, belum lagi apa Bang Amin istilahnya seserannya, tunjangannya, kendaraan sudah mewah, kok masih juga nak ngukut. Nah memang tamak macam mana? Ya, namanya aja tamak. Itu sudah penyakit hubud dunia. Nah kalau kita yang fakir nih, yang hidup kekurangan, asal terpikir sesuatu dari yang tidak ada nih, kepengenan sesuatu yang ada dimiliki orang lain, itu jadi bahan pikiran kita, asli itu tamak. Artinya itu juga termasuk penyakit yang disebut hubud dunia. Jadi berat ya. Ingat tak pernah saya cerita di majelis entah kapan nih, yang itu saya dapatkan cerita itu pas ngaji kitab Ihya Ulumuddin sama almarhum Bahya Ahmad Ismail Marzuki. Cerita dalam kitab Ihya itu, jadi Imam Abu Hasan Asyadzili, nah itu pun kan sugih banget beliau tuh, hobi makanan nih yang nyaman-nyaman, baju beliau yang mewah-mewah, ya, rumahnya macam istana, punya murid ini tinggalnya kita katakanlah kayak di desa. Gawinya apa? Mancing. Orang ini hidupnya sederhana sekali. Sederhana, miskin lah. Gawinya mancing. Kalau sudah dapat ikan tuh dipotong dua. Dipotong, badannya disedekahkan, kepalanya dimakan. Untuk makanan hari-hari. Jadi kalau orang kampung tuh melihat beliau, orang zuhud, tidak cinta dunia. Buktinya pakaiannya sederhana, rumahnya sederhana, gawiannya pun sederhana juga. Makannya pun kalau badan tadi kan banyak dagingnya, ternyata milih kepala, malah disedekahkan. Punya murid, nah si murid ini pula punya murid, ketepatan muridnya itu pengen pergi ke satu daerah yang saya lupa nih, domisili Imam Abu Hasan Asyadzili. Nangkap tak alur ceritanya? Imam Abu Hasan Asyadzili punya murid tadi, murid ini punya murid lagi. Nah muridnya nih lagi ini pengen ke satu kota yang di kota itu tempat tinggalnya Imam Abu Hasan Asyadzili. Karena si murid ini tahu bahwa muridnya bakal mengunjungi guru ke kota tempat guru, berpesan murid Imam Abu Hasan Asyadzili ini, kau nak ke sana ya? Iya. Nah nanti kalau sampai di sana, tolong temui guru aku. Siapa? Imam Ali Abu Hasan Asyadzili. Minta nasihat sama beliau untuk aku. Sampaikan salam tentu, mintakan nasihat. Iyalah, karena ini murid dipatuh sama guru, Sindika dawuh pergi ke kota tempat domisili Imam Abu Hasan Asyadzili. Dicari di mana rumah Imam Ali Abu Hasan Asyadzili itu. Sekali dia mencari, rumahnya macam istana raja. Ketepatan beliau udah ada, masih pergi keluar. Tungguilah nanti datang. Soalnya datang itu pakai kereta kencana, dikawal sama pengawal-pengawal. Memang kayak raja, sekali turun, wah. Jadi tadi saya lupa bercerita, kata murid nih, sama murid dibilang, guru aku tuh wali ganal. Jadi jangan macam-macam, misalnya gitu. Pokoknya temui, salam, minta nasihat untuk aku. Iyalah. Sekali melihat macam itu rumahnya, penampilannya, timbul ragu-ragu di hati murid nih. Masa ini katanya gurunya guru aku nih. Katanya wali ganal pula, tapi tampilannya macam orang pencinta dunia. Yang pantas tuh, yang jadi wali ganal ini guru aku. Soalnya orangnya sederhana, orangnya zuhud kan gitu kan. Sekali ketemu tuh,
Langsung diceletuk sama Imam Ali As-Masri. Kata beliau, sampaikan pesan aku ke guru kau. Sampai kapan dia cinta dunia? Itu pesannya. Bingung muridnya nih. Kok pesannya macam itu? Sampai kapan cinta dunia? Mestinya kau yang cinta dunia nih. Karena mewah kan? Dia celetuk dalam hati cuman kan? Ya. Si muridnya nih nyeletuk. Mestinya guru aku tuh zuhud, orangnya sederhana. Pian bang yang cinta dunia, buktinya mewah nih. Tapi karena itu sudah guru, minta guru tadi minta nasihat, ya itulah yang disampaikan. Balik tapi bingung, mikir-mikir aja. Macam mana katanya aku menyampaikan ke guru aku, sampai kapan kau cinta dunia? Padahal guru aku ini orangnya sederhana sekali. Baliklah ke kampung tadi tuh. Balik, kata gurunya ini bilang, ada tak ketemu guru aku? Ketemulah, apa pesannya? Tak tega guru aku nak nyampaikannya. Iya. Udahlah terus apa? Terus aja, sampaikanlah, dia nyamani aja bahasa kita. Guru Imam Ali itu bilang, sampai kapan pian itu cinta dunia? Terdiam gurunya nih, si murid Imam Ali langsung nangis. Kata beliau, ya Allah, betul guru aku, betul guru aku. Tambah bingung si murid nih. Macam mana bisa guru katanya pian cinta dunia, orang hidupnya sederhana? Karena aku, kata beliau, di saat mencari ikan nih, memang ku bagi dua badannya, ku sedekahkan, kepalanya ku makan, yang tak tapi banyak berdaging. Tapi di saat aku makan kepala itu, aku selalu terpikir kapan aku bisa makan badannya itu. Tuh. Artinya apa? Artinya, walau hidupnya kekurangan, dapat kepala, tapi masih memikirkan yang lain. Nah, sedangkan guru aku tuh dipenuhi kemewahan, tapi beliau tidak pernah mikir. Beliau lebih konsen kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan di pakaiannya, bukan istananya, di duitnya. Makanya segala kemewahan tadi tidak pernah melalaikan beliau kepada Allah, tidak pernah terpikir-pikir nak yang tak ada. Kenapa? Karena lebih konsen kepada apa yang dikehendaki Allah. Dalam satu riwayat dikatakan Imam Ali itu karena tadi sugih banget, dites, ada orang yang penasaran, macam mana katanya beliau kok hidupnya nyaman betul. Nah, kata beliau, kalau nak tahu macam mana nyamannya hati aku, kau tahu kan kereta kencana aku nih? Iya. Mau tak kau ngelilingi kebun aku yang luas nih? Maulah. Silahkan, naik kau nikmati kebun nih. Cuman aku minta siko aja. Ini ada banyu, aku isi penuh, tolong pegang. Jadi sambil kau keliling, sambil dia pegang banyu nih. Jangan sampai setetes jatuh dari gelas nih. Dibawa orang tuh lah, sambil keliling kebun tuh. Udah berapa lawas gitu, baru datang. Macam mana? Kata beliau, nyaman tak kau keliling kebun aku nih, menikmati kemewahan, menikmati kekayaan aku nih? Tak ada nyaman guru ay. Kenapa tak nyaman? Soalnya aku lebih perhatian ke banyu ini tadi. Kan pesannya jangan sampai tumpah walaupun satu tetes. Jadi aku udah ada konsen lagi melihat di kebun. Aku sibuk memperhatikan ini aja. Macam mana supaya jangan tetes? Nah, macam itulah aku, kata beliau. Memang aku penuh dengan harta kekayaan, tapi aku menjaga hatiku jangan sampai berpaling dari Allah. Sehingga aku tidak ada ngurus-ngurus lagi yang namanya kaya. Kalau kita memang betul-betul tenggelam gitu, ya, Allahnya hilang. Seakan-akan kita kalau baru naik berduit sedikit aja, apalagi orang Banjar biasa kalau sudah ekonomi naik dikit, apa bini aja bawa aja tambahan. Nah, sudah tidak ada Allahnya lagi, pokoknya dinyamani nih. Bisa gitu ya guru ya. Nah, senyum guru, jangan-jangan guru nih. Gak ada loh, kita banyak sangka, insyaallah beliau, insyaallah. Iya. Jadi tidak ada ceritanya hati beliau itu, walaupun istilahnya banyak harta tinggi, tidak ada yang sampai tekotak-atik sehingga sampai mengganggu hubungannya kepada Allah. Karena yang lebih dijaga beliau itu adalah hubungan beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sampai ada ungkapan kekasih Allah tuh, sedetik je aku berpaling dari Allah atau berpaling lepas daripada Rasul, aku sudah tidak lagi mengiktikadkan diriku Islam. Atau saking macam mana kita nak mengungkapkan itu ya, karena kelas kita bukan kelas kita bang, tapi paling tidak kita akan mendapatkan satu info sedemikian itulah kira-kira hatinya kekasih Allah ya. Jadi jangan terkecoh dengan hal-hal yang bersifat zahir nih, yang nampak-nampak nih, jangan terkecoh begitu ya. Kenapa? Karena yang lebih beliau jaga itu adalah hubungannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, keterangan qanaah adalah menerima pemberian Allah dengan senang hati, menerima apa adanya. Dan ini masih sedikit.
Kalau banyak siapa yang ada qanaah tadi? Ya, semua pasti qanaah. Tapi kalau sedikit yang watak orang umum tuh biasanya akan berat. Ayah nak nerima, tapi kita nerima lapang. Pokoknya aku merasa cukup nih Allah. Ini sudah yang terbaik untuk aku. Kira-kira seperti itu. Puas sudah ya Allah. Makasih, makasih ya Allah. Kalau kita merasa, misalnya ya, kita berjualan, untungnya biasanya itu 100.000. Sekali entah macam mana hari ini, perolehan cuma 20.000. Lalu timbul rasa hati ini kayak, asa tahu kurang, atau tidak ada qanaah. Dia harus puas. Dia harus puas. Dan tidak ada bahasa ngincar. Nah, sebenarnya tidak dijaga nih, pemukul-pemukul ini kadang sering disiwu orang, sering dimanfaatkan jasanya. Dan dijaga betul kalian, harus dijaga hati. Biasa orang ngasih tinggi, tahu-tahu ngasihnya cuman sepertiganya. Timbul tidak nyaman hati pikir, ya Allah, lain kali tidak can lagi dari situ. Berarti asli sudah tidak qanaah. Asli tidak qanaah macam itu. Iya. Nah, tuh sudah macam itulah saya nak paksa harus saya tunjukkan gitu. Kalau saya tuh mohon maaf lahir batin ya, berceramah. Makanya kadang-kadang tuh saya bisa ketawa dewek ya. Nyaman kata Ustaz anu berceramah pengajian ketimbangnya dikasih amplop. La haula wala quwata illa billah. Itulah yang paling nak saya jaga. Ya. Karena saya ceramah tidak dikasih orang lalu sering ya. Bahkan payah lami lagi nyambat ini. Nah, jadi tidak boleh sebenarnya saya mengungkap ini nih. Tapi untuk melatih itu happy aja gitu. Ya, happy aja. Karena tujuannya tadi macam mana menjaga hati. Oh iya. Mudah-mudahan awak dipercaya orang punya ilmu, tugas awak menyebarkan. Dia mau dengar, dia bisa ngamalkan, itu lebih mahal. Adapun dia ngasih bonus, itu bonus. Dikasih, alhamdulillah. Tidak dikasih, ya awak pernah mengalami dan sering. Saya katakan sering. Ya. Jadi macam mana ya? Ya dilatih lah gitu lah. Jangan terpikir-pikir lagi. Kalau sempat lagi terpikir, telepon dari kawan itu lagi. Kalau bisa cari alasan lah. Macam mana caranya supaya tidak ke dia lagi. Nah berarti dia sudah tidak qanaah atau sudah. Nah macam mana tuh ya? Ya macam itu Bang. Ini kita terbiasa Bang nih. Mungkin yang lain-lain sama. Mungkin sisi yang berbeda saja. Nah itu tidak dilatih. Yang ngaji-ngaji misalnya. Nah itu dilatih betul tuh. Nah, jadi macam mana ya? Ya macam itu, Kang. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang saya maksud. Nah, senyum hambali berarti kena nih. Berarti kena Guru. Hati-hati lah pokoknya. Ya, itu nak dijaga asal sudah kita berharap. Apalagi sampai ada gini watak kita. Undangan berapa? Nih biasa kalau di situ mantap nih julungannya biasanya. Itulah namanya tamak tadi. Itu sudah berharap tadi. Dan ingat ya, yang seperti itu biasanya malah luput. Biasa aku tuh kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kenyang makan asam garam pahitnya hidup nih. Tapi yang paling pahit kita beliau berharap sama orang. Kalau sudah kita dari awal berharap, siap-siap kecewa aja. Dan itulah yang paling pahit. Aku nih guru kalau lebih saya, beliau juga pengalaman urusan seperti itu. Nah jadi kayak itu Pang keadaannya. Kita saling mendoakan, saling kuat ya supaya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menjaga hati kita, menolong hati itu supaya lurus yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian yang selanjutnya makalah ke-18, wallahu alam bissawab. Ya, mudah-mudahan yang kita kaji seada-adanya ini dijadikan oleh Allah taala menjadi ilmu nafi', manfaat berkah dunia akhirat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin.